Sebagai salah seorang tamatan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, saya kok yakin TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan yang sekarang sedang bikin heboh, kira-kira samalah dengan P4. Sama-sama nggak banyak gunanya. Di zaman Orde Baru dulu, ada penataran P4 secara nasional. Dan pendidikan moral Pancasila atau PMP saja masuk tidak kurikulum sesuai sekolah, dengan sifat kode juga etik dari mata P4. kuliah wajib universitas. Tapi harus bertekad Saya pun yakin untuk selalu banyak tamatan menyediakan P4 dirinya dan PMP berkorban yang untuk ragu kepentingan apa yang yang lebih sebenarnya besar. mereka dapat. Karena kunci pokok daripada penghayatan pengalaman Pancasila adalah Eka Prasetya Seperti Bangsa yang kita Dasar semua tahu, yang telah di zaman dirumuskan Orde dalam Baru, P4 yang yaitu telah pemerintah diputuskan penegak oleh P4 itu, Majelis Tinggi korupsi Nasional. merajalela. Karena itu Keadilan sosial adalah lamunan siang bolong, dan perilaku aparat tidak manusiawi. Yang paling terwujud rasanya cuma permusyawaratan lewat kurs 7 anggota DPR yang berulang-ulang. Jadi, ketika 75 pegawai KPK tak lulus TWK untuk menjadi aparatur sipil negara, banyak yang yakin tes itu sama sekali bukan pertanda mereka tak becus mengemban tugas. Ke 75 pegawai tersebut untuk menyerahkan tugas kepada atasan. Beberapa pegawai Apakah KPK yang 75 ikut ini TWK sudah diketahui mengungkap ke media para pegawai tentang KPK pertanyaan yang aneh dan tak ada urusan dengan kerja utama memberantas korupsi. Misalnya, kata pegawai KPK kepada media, ada pertanyaan berapa kali pacaran maupun pernyataan yang sama sekali terbuka. Jika ada pernyataan Undang-Undang ITE mengancam kebebasan berpendapat, apakah benar atau salah? Atau agama adalah hasil pemikiran manusia? Maupun budaya barat merusak moral orang Indonesia? Ya jelaslah, aku dan kau, kami dan mereka, bisa beda pendapat sampai berbusa-busa di warung kopi tanpa ada kata akhir. Memang perlu persyaratan jadi pegawai negeri, tapi mestinya ujung-ujungnya adalah kerjaan di kantor beres dan sampai di rumah punya kebebasan pribadi, Dwi membentuk selama suatu tidak melanggar hukum. organisasi yang didasarkan pada Pancasila. Perkembangan Intinya, teknologi dan Pancasila terbukanya aliran diciptakan uang antar negara untuk jelas membuat membangun korupsi lebih sulit dilacak. Jadi, perlu orang-orang KPK yang terlatih dan punya wewenang ekstra untuk menelusuri aliran uang seseorang, mengkaitkan peristiwa satu dengan yang lain, termasuk memahami bahasa-bahasa rahasia waktu menyadap telepon. Banyaklah keterampilan yang seharusnya dimiliki para pegawai KPK. Dan saya lagi-lagi jelas tidak sendirian memilih pegawai KPK yang profesional, tapi yakin Undang-Undang ITE, produk bosnya, pemerintah pusat, mengancam kebebasan berpendapat. Atau pegawai KPK yang kerjanya benar dan jujur dan menganggap agama adalah hasil pemikiran manusia. Saya juga yakin di abad 21 ini, orang-orang seperti itulah yang lebih diperlukan untuk membangun bangsa dan negara. Jadi, bukannya mundur ke masa Orde Baru dulu.